Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustazah atas kesempatannya. Alhamdulillah, syukurilah masih bisa mengikuti kajian ilmu dari Ustadz Aziz, Masya Allah. Ustadz, saya masih menghubungkan dengan kajian kemarin Ustadz ya tentang Nabi Yusuf. Saya membayangkan suasananya Ustadz. Artinya ini adalah sama-sama membahas tentang sikap walau wal barok terhadap keluarga gitu ya Ustadz, khususnya orang tua dan anak. Jadi di dalam kisah Nabi Yakub kemarin kan juga dari pertanyaan saya ya Ustadz, menggambarkan suasana sikap barok mungkin ya dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya yang telah melakukan bisa dikatakan kezoliman begitu, tetapi beliau tetap bertahan gitu ya dengan kehidupan bersama anak-anaknya tersebut, walaupun beliau sudah mengetahui itu makar dari anak-anaknya itu, dan Allah sampai mengatakan itu merupakan kesabaran yang terbaik gitu ya, sobrun jamil. Tapi secara fisiknya kan digambarkan Nabi Yakub itu sampai menjadi buta gitu ya Ustadz, karena menahan kesabarannya itu mungkin ya, memutus urusan setan dalam hal ini gitu. Nah kemudian berbeda dengan Nabi Ibrahim gitu ya Ustadz ya, yang dilarang oleh Allah gitu ya menyikapi barok kepada ayahnya itu dengan meminta ampun padanya gitu. Nah ini maksudnya mencoba menghubungkan dalam kehidupan keseharian ya Ustadz, bahwa kita benar-benar harus bisa memisahkan itu ya Ustadz, bahkan terhadap keluarga sendiri gitu. Mungkin bisa ditambah gitu Ustadz pemahamannya supaya ini benar atau salah di pemahaman saya. Jazakallah khair Ustadz. Iya. Agak menarik ya, jadi istilahnya sebuah musibah yang menimpa seseorang sampai berdampak kepada fisiknya, itu apakah sesuatu yang negatif? Ada ujian ini, ada ujian itu, kemudian berdampak kepada fisiknya yang mungkin timbul penyakit A, penyakit B, dan seterusnya, seperti Nabi Yakub. Ya. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhib. Saking sedihnya ya sampai bagian hitam dari ayahnya itu hilang, memutih semua. Huzni fahuwa kadhib. Apakah ini berarti kurang sabar, kurang bisa membahagiakan diri? Tentu kondisi fisik manusia kan beda-beda. Ada istilahnya, ada seorang muslimah yang saya kenal kena penyakit autoimun. Autoimun itu ya, kehilangan kekebalan tubuh. Kenapa? Ya kalau kata dokter sih karena banyak makan yang ya nggak fresh itu ya. Apakah itu Indomie, apakah itu sarden gitu-gitu ya, olahan-olahan gitu. Nah ibu-ibu di sini sering begitu, nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Ini kok begini, ya begitulah. Ujian itu memang nggak bisa diduga. Yang ini katanya begini, dampaknya ini nggak apa-apa. Itu dulu makan mie, makan kalengan ini, kalengan itu nggak apa-apa. Memang beda-beda fisik seorang. Sebelumnya Nabi Yakub begitu sedihnya sampai qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haraban aw takuna minal halikin. Sampai kapan kamu nyedihin Yusuf terus ya? Mau binasa kamu. Maka Allah mengatakan apapun yang terjadi dalam dirimu itu insya Allah baik selama itu justru membuat kamu kembali kepada Allah. Seorang muslimah diuji dengan autoimun, tapi membuat dirinya jadi lebih banyak istighfarnya, lebih banyak amal solehnya kembali kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Yakub. Memang saya sedih, tapi
innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya. Jadikan semua kesedihanku ini untuk semakin aku merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub, ya, yang beda dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya. Ya. Anak Nabi Yakub itu mengalami apa yang disebut dengan inhiraf akhlaki, penyimpangan akhlak, penyimpangan masalah ukhuwah, masalah sosial, walaupun memang nggak terlepas dari akidah juga. Intinya dengan inhiraf akhlaki itu tidak sampai merubah status keislamannya, dia tetap muslim tapi muslim fasik. Sehingga tidak ada istilahnya Nabi Yakub berwala kepada anak-anaknya, berwala berbarok kepada anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, apa yang dialami adalah inhiraf aqidi, penyimpangan akidah. Enggak ada lain kecuali Nabi Ibrahim menyatakan tabarra'a minhu, dia berlepas, tabarra'a dari kata barok, tabarra'a minhu, Ibrahim la'awwahun halim. Penjelasannya wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang lain. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga Bu Dwija ini ya lebih bisa memahami, insya Allah ya. Udah jelas. Kita lanjutkan. Nah, ini ada chat Ustaz dari Bu Yanita Safitri. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menanggapi kondisi umat sekarang ini yang cenderung ikut taklim Ustaz-Ustaz yang punya nama, tapi terlihat mereka masih jauh dari Al-Quran. Bertahun-tahun mereka mengaji, hanya mendengar ceramah umum. Ya, ini juga salah satu makna daripada la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jangan sampai ya, gara-gara orang kafir saya jadi jelek gitu loh. Ya. Ya. Apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Ya. Kan yang menciptakan televisi, medsos itu kan orang kafir semua. Ya. Gara-gara orang kafir itu, jadi seakan-akan kalau itu diberitakan oleh TV, kalau itu intensif di medsos, ya, dan seterusnya, orang jadi berpikir kayaknya itu tuh yang baik tuh. Jadi nggak melihat konten lagi, melihatnya populer lagi, yang populer aja. Ya. Kalau nggak populer, nah itu nggak bagus. Bahkan gara-gara media itu yang jelek pun, ya, atau mungkin yang biasa-biasa pun, seakan-akan kayak orang syahidnya Umar aja, ya tentu kita insya Allah mendoakan setiap orang beriman yang dipanggil oleh Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya. Tapi kalau yang baru segitu saja, wah, begitu dibesar-besarkan, ya, maka ini hati-hati, ya. Orang beriman menyikapi, ya, dampak media elektronik, ya, apakah di televisi, apakah medsos, ya. Jadi penting harus melihat kontennya, bukan melihat di mana itu berada. Ya. Dan kalau umat Islam selalu begitu, ya, maka berhati-hatilah, ya.
kan sebuah penyesalan. Ya. Bagaimana umat pernah agak terbius dengan prinsip bersodakoh ya. Oh, bisa-bisa memang ya. Sekarang baru nyadar semua. Oh, ini begitu doang. Ya. Ini mah akal-akalan bersodakoh. Ya, tentu yang lain juga banyak seperti itu. Ya. Ya, walaupun kita juga tidak anti sepenuhnya. Ya. Ya. Untuk sekedar syiar, ya, itu sudah bagus. Ya. Tapi kemudian kita menjadikannya seakan-akan itu yang terbaik, ya, itu bahaya. Ya. Kalau yang enggak populer di televisi, ya itu belum baik. Hanya yang populer aja di televisi itu yang baik. Ya. Maka ya, itu sesungguhnya bahaya. Bagi pribadi yang kemudian memviral karena televisi, itu seharusnya juga berhati-hati. Itu sesungguhnya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya, hari ini kamu populer dengan hal-hal yang positif, karena televisi itu juga seseorang jadi populer dalam negatifnya. Alhamdulillah. Akhirnya orang menjadi ternyata ya in general ya, ternyata ya, namanya ustadz, namanya penceramah itu tukang bohong semua ya. Dulu pernah ngomong begitu, padahal cuma karena satu tokoh, dua tokoh yang ada di media elektronik. Orang baik masih banyak. Jadi ya tadi Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Ada satu tambahan sedikit dari penjelasan tadi ya, pertanyaan nih ya. Apa bedanya uswah dengan qudwah? Ya. Ya, kenapa ada sebagian ulama mengatakan begini, Allahu ghayat war rasulu qudwatuna. Kenapa bukan uswatuna? Ya. Ya, sebetulnya secara makna sama. Istilahnya suri tauladan. Ya. Cuma hasilnya dua-duanya itu dibutuhkan. Ya. Ya. Seharusnya Rasul itu qudwatuna wa uswatuna. Kata qudwah ada di Al-An'am. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ya. Fabihudahum iqtadi. Qudwah itu dari kata iqtada. Ya. Jadi secara bahasa jamaah rahmatullah, ya, uswah itu penekanannya adalah menteladani sampai kepada pribadinya. Personalnya, personal seorang Rasul ya, itu ya, sudah menjadi uswah, apalagi amal-amalnya. Manusia biasa bisa nggak jadi uswah? Bisa, tapi berhati-hati. Karena manusia biasa ya belum bisa menjadi uswah kecuali sudah meninggal. Karena kalau manusia biasa bisa jadi tahun ini baik, tahun depan wallahu a'lam. Tapi seorang nabi ya, itu pasti pribadinya saja baik. Jadi contohlah kepribadian. Qudwah contohlah amal-amalnya. Jadi ujung-ujungnya memang kita harus mengikuti para nabi itu baik pribadinya maupun amal-amalnya. Jadi ketika ada sebagian ulama mengistilahkan Rasul qudwatuna, maksudnya adalah jadikan amal-amal Rasulullah itu sebagai manhaj dalam kehidupan. Ya. Ya, tentu belum cukup, pribadinya juga harus. Ya. Ya. Walaupun pada akhirnya mengikuti pribadi itu pasti ya
ya, akan mengikuti amalnya. Nah, pribadi Rasulullah adalah pribadi yang selalu melaksanakan Al-Quran karena khuluquhul Quran. Itu sedikit tambahan tentang perbedaan qudwah dan uswah. Ya, udah cukup Ustaz yang ini tadi. Ada lagi Ibu-ibu? Kalau enggak mungkin saya aja yang bertanya Ustaz terakhir mungkin. Yeah. Dalam dakwah ini kan butuh kesabaran ya, apalagi bersama orang yang mungkin kita paling dekat lah gitu ya. Nah ini tipsnya gimana Ustadz agar kita tadi ya, kan di dalam Quran ada ya contoh bapak yang mendakwai anaknya, kebalikannya juga anak yang mendakwai bapaknya berhasil gitu. Nah, mungkin ini dari saya saja untuk penguatan itu bagaimana Ustadz gitu. Pahami hakikat berdakwah itu istilahnya ma'dziratan ila rabbikum. Ya. Ya. Seperti yang diungkapkan oleh Allah, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum. Saya berdakwah ini tujuan utamanya adalah yang penting Allah tahu bahwa saya ingin keluarga saya, apakah itu ayah, apakah itu suami, apakah itu apa saja, ya Allah pernah melihat saya, mendengar saya, ya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, ya. Sebatas itu saja manusia itu sudah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata mau fokus di prinsip ini, saya melakukan ini ma'dziratan ila rabbikum. Udah mulia, udah selesai. Yang membuat kita jadi harus bersabar, harus ya istilahnya kalau orang Jawa bilang manas hati. Ya. Itu memang karena kita ingin perubahan. Dan manusiawi. Ingin perubahan kok nggak berubah-berubah. Ya udah, ya sedih, kecewa dan lain sebagainya. Ya Rasulullah juga mengalami seperti itu. Ya. Tapi diingatkan oleh Allah, ya, yang berhak memberi hidayah itu hanya saya. Kalian tuh yang penting nyampein aja. Ya. Ya, udah jangan begitulah. Jangan gara-gara dakwah kamu jadi apa? Jadi jiwamu jadi nggak nafsu makan, jadi kepikiran, jadi nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Ya. Allah istilah ayatnya apa? Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ngapain kamu mikirin sesuatu yang membuat kamu nyaris binasa di dalam hal yang bukan domainmu? Ya. Domain itu hanya menyampaikan. Ya. Ya, ini sesuatu yang apa, antara manusiawi dan fikrah. Fikrahnya begini, yang penting kamu menyampaikan itu udah mulia di sisi Allah. Ya. Tapi namanya manusia kan kepingin juga berhasil, ya boleh berhasil, tapi yang sampai karena ingin berhasil, kemudian kamu mengatakan udah nggak tahu lagi, saya udah habis ini kesabaran. Gimana habis? Allah mengatakan bersabarlah dan yang pernah habis dalam kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Ya. Ya. Jangan isbiru saja, sabiru. Sabar dan terus bersabar. Quran mengistilahkan nggak boleh ada kehilangan kehabisan kesabaran. Harus terus dicas terus kesabarannya.
Ya, salah satunya Al-Quran menjelaskan, ya, yang penting sampaikan saja, ma'dziratan ila rabbikum wa anzir, ya, bukan wahdi, ya, wa anzir, sampaikan saja. Kalau kamu begini, gimana nasibmu nanti di alam kubur, gimana nasibmu nanti di akhirat, dan seterusnya. Wa anzir, ya, 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 penyampai hidayah, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, dan memang Allah katakan, ya, bahwa sejahat-jahatnya orang kafir saja, ya, itu di dalam dirinya masih ada potensi suatu saat beriman. Jadi kamu kalau benci jangan 100% benci, sisakanlah, ya. Saya memang benci, ya, tapi benci saya itu cuma 90, ya. Yang cinta juga begitu, jangan cinta 100%. Ntar kalau kecewa, keselnya bukan cinta itu 90%. Ya. Ya. Ahbib habibaka haunan ma, kata Rasulullah. Ya. Kalau mencintai jangan 100%. Kalau membenci juga jangan 100%. Ya. Ya, ayatnya belum sempat kita bahas, ya. Ayatnya kan mengatakan asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Ya. Bagaimana Abu Sufyan ini contoh realnya, bagaimana Abu Sufyan itu bencinya kepada Islam, pada Rasulullah, pada sahabat, ya. Ya, udah nggak ketulungan ya bencinya. Ya. Tahun 8 Hijrah malah menjadi pejuang Islam. Ya. Bagaimana Ikrimah itu bencinya kepada Islam, 8 Hijrah menjadi mujahid. Ini contoh-contoh. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Artinya kerabat yang kamu dakwahi itu sebetulnya Allah tuh maha kuasa, detik ini juga mereka berubah. Ya. Ya. Tapi masalahnya Allah nggak terikat. Ya. Yaf'alu ma yasha. Ya. Sehingga ketika Allah belum ngasih hidayah, itu harus kita pahami, dia masih ngasih peluang kepada ya dai itu sendiri agar terus berdoa. Allah maftah qalbahu. Ya Allah bukakan hatinya. Ya Allah berilah hidayah. 5 tahun belum mendapat hidayah, berdoa lagi. 5 tahun juga dalam kesabaran mengajaknya. Akan beda kalau baru juga 2-3 kali udah beriman. Ya. Maka kamu nggak punya amal bagaimana bersabar menyampaikan. Ya. Dan dakwah Rasulullah bervariasi begitu, ya. Ada yang sekali diajak mau, Abu Bakar, Khadijah, Ali. Ada yang diajaknya perlu 20 tahun baru, oh iya saya Islam. Ya, ada yang cuma 10 tahun, ada yang cuma 5 tahun. Padahal itu sekelas Rasul. Gimana sekelas kita, ya. Ya, walaupun SOP-nya hampir sama, ada yang gampang, ada yang susah, ada yang malah membenci, ya, dan seterusnya. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, sampai di sini kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.